dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tidak tenang dan terus memegangi perutnya yang kala itu sangat kesakitan. Karena tak kuat menahan sakitnya, Laura pun berniat untuk keluar dari ruangan kelas. Lalu ketika hendak berdiri dan akan berjalan ke depan kelas, yang terjadi Laura malah mengalami pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa, dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan. Dosen itu pun lalu menyarankan Laura untuk lebih sering mengkonsumsi daging. Namun Laura bilang kalau daging terlalu mahal baginya, dan dia tak sanggup untuk membelinya. Dosen itu pun akhirnya meminta Laura untuk berbicara kepada orang tuanya, karena biar bagaimanapun Laura masihlah menjadi tanggungan dari orang tuanya. Laura bukan terlahir dari keluarga yang berada, dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Lalu dia pun berpamitan kepada dosen yang memeriksanya itu. Sesampainya di kosan, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui dia tinggal bersama dengan pacarnya, dan sekarang mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Di sini juga diketahui bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia juga bekerja part-time sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja dan melakukan apapun. Bahkan ketika sedang melakukan push rank, dia lebih memilih untuk pasif dan membiarkan Laura yang aktif menari-nari di atasnya. Anjir, ini sih bener-bener udah ngegang parah sih. Lanjut, pas lagi asik-asiknya push rank, tiba-tiba aja token mereka habis. Rupanya mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini, dan pacarnya bukannya usaha atau melakukan sesuatu kayak gitu, malah marah-marah anjir. Kan bangsu ini namanya. Dan semenjak saat itu Laura pun merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laura pun membuka laptopnya. Dia pun menemukan sebuah forum yang menawari gadis-gadis untuk menjadi terapis pijat dengan pria yang butuh diservis onderdilnya. Laura pun merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari para penghuni di forum itu cukuplah besar. Dengan agak ragu-ragu, Laura pun membalas salah satu tawaran, lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang gadis berusia 19 tahun, bukan seorang profesional dalam hal memijit, dan dia juga mengatakan bahwa dia nggak menerima servis onderdil dalam bentuk apapun. Mau ganti oli kek, mau main mau main dia nggak mau. Terus ngapain dong kan pertanyaannya? Tapi nggak disangka-sangka orang itu malah tertarik kepada Laura dan mengatakan bahwa dia setuju dengan persyaratan itu. Orang itu pun mengirimkan fotonya yang ternyata dia adalah seorang pria yang sudah cukup tua dan bernama Joe. Singkat cerita, pada esoknya Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya. Dia pun mendatangi hotel yang telah dijanjikan. Joe terlihat sudah berada di sana menanti kedatangan Laura. Di kamar, Joe memberikan sebuah surat kepada Laura yang di dalamnya bertuliskan apa-apa saja yang harus dilakukannya. Pertama-tama, Laura harus menanggalkan semua yang dikenakannya. Dia pun menurutinya dan melepaskannya di depan Joe. Selanjutnya, Laura diminta
pun diturunkan dan ditinggalkan di sana dengan menggenggam sejumlah uang. Sesampainya di kosan, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada pacarnya dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Dan Laura berkata bahwa dia melakukan semua ini untuk membayar kosan mereka. Namun yang Laura terima hanya sikap acuh dan tak peduli dari pria pemalas itu. Laura pun akhirnya habis kesabaran dan saat itu juga dia langsung meninggalkan pacarnya yang mau kondo itu. Laura pun terpaksa menyewa kamar pembantu di sebuah apartemen untuk menetap dengan harga yang cukup murah. Sesekali Laura menjadi model majalah dewasa dan dipotret tanpa menggunakan apapun. Singkat cerita, kini kuliahnya sudah hampir memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu pemilik studio itu menawari Laura untuk menjadi pemeran dalam film box dengan melakukan pushing dengan 2 orang sekaligus. Dan Laura pun dengan tegas menolaknya karena Laura merasa dia belum senakal itu. Saat dikontrakan, Laura melakukan video call dengan teman kampusnya, seorang wanita yang memiliki profesi yang sama sepertinya. Temannya mengatakan dia baru saja membeli tas branded setelah dia melayani 20 orang sekaligus. Buset, itu dari hidung sampai kuping masuk semua kayaknya ya. Beberapa hari kemudian, dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta servisnya. Namun sayangnya tak seperti itu rupanya. Dan rupanya kali ini Joe ingin yang lebih menantang dengan cara diikat dan ya, pokoknya hardcore lah. Setelahnya Laura pun pergi dengan terburu-buru, namun tak kelupaan membawa laptop keinginannya itu. Sekembalinya dia dari hotel dan pulang ke rumahnya, Laura merasa sangat sedih hari itu karena baru saja mengalami hal buruk yang tak diinginkannya. Dan dia membutuhkan seseorang untuk menjadi teman bercerita, sekaligus ya menguatkannya lah ya. Laura pun menghubungi pacarnya yang baru saja dikenalinya beberapa saat yang lalu di kampusnya. Sebut saja namanya Alec. Setibanya Alec di rumah Laura, Laura pun menceritakan pekerjaannya yang sebenarnya kepada Alec.
Akhirnya mau karena lumayan uangnya bisa buat ongkos. Besok harinya Laura pun diajak Joe pergi ke sebuah klub. Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mereka malah bermain sangat ekstrim dan membuatnya sangat kewalahan cuy. Keluarnya dari sana Laura pun keluar dengan ngegam sambil sangat kelelahan, lalu menuju kamar hotelnya dan mandi junub. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Joe malah pergi dari hotel itu dan hanya memberikan uang senilai $100 saja kepada Laura. Tentu sangat berbeda jauh dengan kesepakatan sebelumnya. Dia pun menangis jadi-jadinya saat itu juga. Esok harinya Laura pun bercerita kepada teman kampusnya, ia sebut saja namanya Mawar, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya karena tak sanggup menahan malu di kota itu. Mawar pun memberi saran agar tetap melanjutkan kuliahnya. Soal absennya pasti Mawar akan membantu, dan mengenai materi pembelajaran Mawar juga akan mengirimkannya. Laura pun sangat senang mendengar saat ujian semester akhir. Laura pun kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia menuju ke kampusnya dan mulai melakukan ujian akhir. Selesai mengikuti ujian akhir, Laura pun langsung kembali ke kota masa depannya. Dan singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar. Laura segera mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe. Dan hasilnya sangatlah mengesankan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun bersama-sama memberikan selamat dan merayakan kelulusan Laura. Di akhir film terlihat seorang gadis yang mencoba membagikan kisahnya di sebuah televisi. Sebuah pernyataan yang sangat menyengat hati dikatakan oleh gadis itu. Dia mengkritik pemerintah dan mengatakan karena mahalnya pendidikan yang ditetapkan, ada puluhan ribu mahasiswi yang akhirnya harus mengabdikan dirinya sebagai lonceng demi bisa berkuliah dan lulus sebagai sarjana. Dan lalu film pun selesai.